Juragan Rupiah mempersembahkan 10 ide bisnis gila anti-mainstream auto cuan. Sekarang ini berbagai ide bisnis level kecil tengah menggeliat, bahkan mulai berkembang. Beberapa di antaranya dapat dikatakan unik dan jarang terpikir oleh orang pada umumnya. Impian banyak orang yaitu instruktur di masa muda, termasuk kamu juga kan? Untuk bisa menjadi instruktur sukses, kamu tentu membutuhkan ketekunan dan usaha yang kuat. Apalagi persaingan bisnis yang sengit juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi bukan anak muda namanya jika tidak mempunyai ide gila yang kreatif dan unik. Bahkan banyak juga instruktur muda yang sukses berkat ide bisnis gila yang dijalani. Loh, ide bisnis gila di sini artinya bisnis yang kreatif dan out of the box. Banyak pula orang yang tidak menyangka jika ide bisnis ini bisa dijadikan peluang bisnis yang menghasilkan cuan. Jika mendengarkannya, mungkin kamu juga akan tertarik untuk mencoba. Nih, terkadang dianggap tak wajar karena tidak ada pada umum yang dilakukan. Tapi ternyata ada saja ide bisnis yang gila, kreatif, dan unik yang bisa menghasilkan cuan di luar dugaan. Berikut ini rekomendasi ide bisnis gila yang sukses bagi kamu yang ingin mencoba. Yuk kita simak video ini sampai habis ya. 1. Bisnis makanan khusus untuk berduka cita. Contoh ide bisnis gila yang pertama yaitu bisnis makanan khusus untuk berduka cita. Bisnis ini pada awalnya hadir di Amerika Syarikat. Penjual akan menyediakan makanan untuk dikonsumsi oleh mereka yang sedang berkabung. Hal tersebut berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Jika di Indonesia, keluarga yang sedang berkabung menyediakan makanan untuk para pelayat. Padahal pada kenyataannya orang yang sedang berduka cita biasanya mengalami stres hingga depresi. Untuk menghiburnya, kerabat dekat akan mengirimkan makanan lezat dan sehat untuk keluarga yang sedang berduka. Tentu saja bisnis ini menawarkan kebaikan seperti bisa laku juga di Indonesia. Yang kedua, bisnis toko barang mantan. Jika di Yogyakarta terdapat festival melupakan mantan, kamu juga bisa membuat bisnis toko barang mantan. Loh, konsep bisnis itu yaitu menerima dan menjual barang mantan dari seseorang. Setelah itu, barang tersebut dijual kembali kepada toko fisik ataupun toko online. Konsep yang digunakan seringkali disebut pre-love. Untuk barang mantan tersebut mempunyai backstory yang terkesan dan emosional. Kamu bisa menceritakan pada deskripsi produk. Loh, wah, menarik ini ya. Yang ketiga, bisnis restoran konsep vending machine. Bisnis kuliner yang dikatakan bisnis yang mempunyai prospek menjanjikan dan tidak ada matinya. Namun persaingan bisnis kuliner saat ini cukup tinggi. Guna menghadirkan inovasi baru, kamu bisa mengadopsi ide bisnis dari luar negeri yang belum ada di Indonesia, yaitu restoran dengan konsep vending machine. Dengan menggunakan vending machine, pembeli tidak perlu lagi memesan makanan lewat kasir ataupun waiter. Kamu juga tidak perlu mengeluarkan budget untuk membayar kasir. Lantas bagaimana konsep penggunaan vending machine dalam bisnis kuliner yang lagi tren di luar negeri ini? Nantinya vending machine akan diletakkan di depan restoran, lalu pembeli akan memilih menu dari mesin dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, pesanan makanan akan langsung diproses dan kemudian dihantar ke meja customer. 5. Bisnis kertas sertifikat saham dan oblasi lama. Hobi mengkoleksi kertas sertifikat saham dan oblasi dikenalkan dengan istilah saicrojip. Saicrojip dipercayai dapat menjadi hobi yang berkembang di masa depan. Mengoleksi kertas sertifikat saham ataupun obligasi lama yang menarik dengan mengoleksi uang kuno, perangko, dan lainnya.
Sertifikat dilihat berharga karena beberapa faktor, antara lain adalah umur, sejarah, gambar, pengelompokan industri, koleksi kertas sertifikat yang baik, jumlahnya yang sangat terbatas, tanda tangan orang-orang yang terkenal pada masa itu, dan keaslian sertifikat. Beberapa tahun terakhir ini, kertas sertifikat saham dan obligasi telah ditinggalkan karena komputer dianggap sangat tepat untuk menyimpan catatan kepemilikan dan keamanan dalam bertransaksi dibanding menyimpan dalam bentuk kertas. Dihapusnya kertas sertifikat saham dan obligasi ini menjadi harga semakin mahal karena kertas tersebut tentunya menjadi barang langka. Bisnis membeli dan menjual kertas sertifikat merupakan aktivitas yang menyenangkan dan menjadi bisnis yang menguntungkan untuk banyak orang. Banyak orang yang memanfaatkan sebagai suatu karya seni yang unik. Bagi kamu yang tertarik dengan menjalani bisnis ini sekaligus menjadi harta karun yang tak terlupakan, sebagai alternatifnya kamu bisa mengunjungi International Stock. 4. Bisnis Angry Room. Kerap kali kamu menahan rasa marah dan stres. Adanya perasaan marah dan stres ini dipendam terlalu lama menyebabkan kamu cenderung ingin merusakkan sesuatu. Namun kini kamu tidak perlu khawatir. Pasalnya ada sebuah ruangan khusus yang bisa merusakkan barang sepuasnya. Namanya Angry Room. Ruangan ini berbayar, cukup populer di Amerika Syarikat karena bisa membantu seseorang untuk melampiaskan rasa marah dan stresnya. 5. Bisnis curhat. Apakah kamu pernah mendengar rental curhat? Bagi kamu yang belum tahu, di Jepang ternyata ada bisnis yang menawarkan jasa curhat alias jasa mendengarkan cerita orang dan memberi solusi. Jasa ini dijalankan yang berawal tahun 2012 dengan nama Oksan Rental. Cara kerjanya dilakukan oleh seseorang ini cukup sederhana kok. Jadi pria paruh baya ini siap mendengarkan keluhan orang yang datang padanya, melakukan pekerjaan rumah atau menawarkan nasihat hidup. Untuk menikmati jasanya, orang yang ingin menggunakan jasa itu cukup mengeluarkan uang sebesar Rp134.000 per jam. 6. Bisnis menanam tanaman menggunakan listrik. Yang masuk dalam 10 bisnis gila yaitu bisnis tanaman menggunakan listrik. Jenis bisnis ini sudah diterapkan di Amerika Syarikat secara menanam tanaman dalam ruangan tertutup dengan memanfaatkan listrik. Konsep bisnis ini tidak hanya berguna bagi masyarakat yang ingin memelihara tanaman, tapi hanya memiliki lahan sempit, terlebih bagi orang yang tinggal di apartemen ataupun perumahan yang tidak memiliki banyak lahan. Metode menanam tanaman menggunakan tenaga listrik ini juga sangat cocok untuk dimanfaatkan karena tidak membutuhkan peralatan yang khusus untuk menjalankannya. Untuk menggunakannya pun cenderung sangat mudah, yaitu dengan memasukkan air pada satu kali dalam sehari, lalu hubungkan dengan listrik dengan kapsul pintar. Di dalam kapsul pintar itu sudah dilengkapi dengan pupuk serta biji tanaman. 7. Bisnis cleaning after party. Di Indonesia, tim untuk membersihkan tempat setelah selesainya pesta yaitu panitia yang mengadakan pesta kan? Hal itu tentu melelahkan karena para panitia sudah menyiapkan acara dari jauh-jauh hari dan di akhirnya harus lanjut berbersihkan. Area atau lokasi setelah pesta biasanya kotor yang membuat orang malas untuk membersihkannya. Nah, disinilah peluang usaha yang kamu bisa peroleh. Bisnis cleaning after party sangat dibutuhkan jika dibuka di Indonesia. Kamu bisa membuka bisnis ini dengan modal yang cukup. Hal yang perlu kamu lakukan yaitu jangan lupa untuk promosi bisnis kamu melalui media sosial.
8. Bisnis anti gaptek. Salah satu golongan dari 10 ide bisnis gila, kreatif, dan unik, serta belum banyak orang yang mencobanya, yaitu bisnis dari yang tidak ada sasaran pengguna adalah orang tua yang tidak mudah paham dengan berbagai hal kemajuan di era digital ini. Untuk memulai usaha ini, kamu perlu beberapa tools seperti smartphone, laptop, internet, akun sosial media. Soal biaya, kamu bisa mentok harga yang tidak terlalu mahal karena target audiens bisnismu adalah orang tua yang tidak paham kemajuan di era revolusi industri 4.0. 9. Bisnis jual cincin pernikahan bekas. Bisnis gila yang terakhir yaitu menjual cincin pernikahan bekas. Konsep dari bisnis ini, kamu bisa membeli cincin bekas pernikahan dari orang lain yang membutuhkan uang, atau kamu juga bisa bekerja sama dengan beberapa toko perhiasan yang menerima cincin pernikahan yang sudah kamu beli dari orang lain. Hal yang perlu diperhatikan ketika membuka bisnis gila. Memang, membuka bisnis baru yang berbeda dari lainnya dapat menguntungkan karena pesaingnya bisnis yang sangat sedikit. Akan tetapi ada banyak hal lain yang perlu kamu pertimbangkan untuk persiapan saat memulai bisnis dari nol. Misalnya seperti memahami bisnis yang dijalankan, pesan yang ingin dilekatkan pada produk, memahami target audiens dan market, memiliki produk yang menarik dan beda dari lainnya. Nah, itulah 10 ide bisnis yang bisa kamu jadikan inspirasi untuk membuat bisnis baru berbeda dari yang lain. Jangan lupa untuk memperhatikan beberapa pertimbangan dan persiapan sebelum menjalankan bisnis baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini menjadi edukasi, inovasi, dan motivasi bagi Anda. Terima kasih.